Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumen pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen. Disampaikan oleh Wahyuni Nadar MPD, NIDN 2106028201, Program Studi PG PAUD STKIP Kusuma Negara. Sekilas tentang DYS. Lulus S1 PAUD tahun 2007 dari STAI Bani Saleh, Bekasi, dan lulus S2 PAUD tahun 2012 dari Universitas Negeri Jakarta. Menjadi dosen tetap Prodi PG PAUD STKIP Kusuma Negara pada tahun 2014 hingga sekarang. Menjadi kasih bagian akademik di Lembaga Penjaminan Mutu atau LPM STKIP Kusuma Negara sejak tahun 2018 hingga sekarang. Saat ini mata kuliah yang diampu yaitu konsep dasar PAUD, perencanaan pembelajaran, serta strategi pembelajaran. Di setiap mata kuliah yang diampu, dokumen yang dimiliki untuk pengajaran berupa RPS, SAP, materi perkuliahan, bahan ajar, atau modul, atau buku ajar. Berikut akan kami sampaikan contoh RPS untuk mata kuliah konsep dasar PAUD yang dimiliki oleh STKIP Kusuma Negara dan disusun oleh DYS. Di dalam RPS STKIP Kusuma Negara terdiri dari capaian pembelajaran lulusan prodi yang terdiri dari sikap, keterampilan umum, pengetahuan, keterampilan khusus, di mana capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK untuk mata kuliah konsep dasar pendidikan anak usia dini yaitu menjelaskan hakikat anak usia dini, mampu menjelaskan perkembangan anak usia dini, dan mampu menjelaskan mampu menjelaskan prinsip penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, mampu menjelaskan standar pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, mampu menjelaskan hakikat bermain untuk anak usia dini, mampu menjelaskan dan mempraktekkan model-model pembelajaran anak usia dini, dan mampu menjelaskan tentang kecerdasan jamak pada anak usia dini. Di dalam RPS juga terdapat pokok bahasan yang akan disampaikan selama 16 pertemuan, 2 diantaranya terdiri dari UTS dan UAS. Untuk buku pedoman yang digunakan di mata kuliah konsep dasar pendidikan anak usia dini, yaitu buku pendidikan anak usia dini yang ditulis oleh Profesor Sugeng Santoso dan juga menggunakan buku konsep PAUD yang ditulis oleh saya sendiri, yaitu Wahyuni Nadar MPD dengan rekan saya yaitu Dr. Eko Setiawan MPD. Beliau adalah salah satu dosen dari PAUD Unisma Malang. Buku ini diterbitkan di bulan September 2021 oleh Erlangga. Selain RPS, kami juga menyiapkan SAP yang terdiri dari 16 pertemuan. SAP ini memasukkan komponen yang terdiri dari kemampuan akhir yang diharapkan, pokok bahasan, metode atau teknik pembelajaran, waktu, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria penilaian, dan bobot nilai. Di dalam metode atau teknik pembelajaran yang digunakan untuk mata kuliah ini tidak hanya ceramah atau pemaparan dari dosen, tetapi juga menggunakan metode seperti diskusi, presentasi, serta observasi. Selama 2 tahun ini, ketika pandemi, STKIP Kusuma Negara melakukan pembelajaran secara daring atau online. Aplikasi pembelajaran yang biasa digunakan oleh saya yaitu aplikasi Zoom, Google Classroom, Google Meet, dan juga LMS yang ada di STKIP Kusuma Negara yaitu Siakat Cloud. Berikut adalah foto ketika perkuliahan di mata kuliah konsep dasar pendidikan anak usia dini.
Dan berikut adalah contoh buku ajar yang digunakan oleh saya sebagai pendukung di mata kuliah konsep dasar pendidikan usia dini. Selain itu juga mereka diberikan kesempatan untuk mengeksplor sumber belajar lain yang ada di luar sana. Berikut adalah contoh Google Classroom yang digunakan oleh saya untuk menyampaikan materi terkait dengan mata kuliah konsep dasar pendidikan anak usia dini. Di sini kami juga terbiasa untuk memberikan penugasan, lalu mahasiswa juga memberikan tugas di link Google Classroom yang sudah disiapkan untuk mahasiswa di kelas konsep dasar pendidikan anak usia dini. Ini salah satu contoh yang ini sudah pertemuan ke-10. Di pertemuan ke-10 ini di Google Classroom sudah saya share materi-materi yang akan dianalisa oleh masing-masing mahasiswa yang telah diberikan, yang sudah diberikan kelompok. Ini sebagai bahan mereka untuk nanti presentasi dan diskusi. Selain dengan Google Classroom, kami juga memberikan materi ini di Siakat Cloud. Berikut adalah tampilan yang ada dalam Siakat. Di dalam Siakat ini, kami juga harus menyampaikan materi serta realita perkuliahan yang disampaikan pada saat itu. Termasuk dalamnya adalah absensi mahasiswa. Demikian yang bisa saya paparkan untuk bidang pengajaran. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.